wapres yang sekarang ini akan didorong naik kira-kira. Dan kalau ada yang mendukung, kalau ada yang mendukung, kan? betul. Kalau partai-partainya nggak kapok. RK menyadari nggak bahwa kunjungan dia ke Solo atau dukungan dari Jokowi ke dia itu justru malah menjadi senjata makan tuan? PDIP sendiri menyatakan bahwa mereka memberikan panggung untuk Anies ketika nanti dia akan melaju ke 2029. Memangnya Andika punya operasi senyap? Bocorin, Cak. Dia punya tim yang bahkan tidak bisa ditembus oleh PDIP. Oh iya. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocoras Politik bersama saya Stefanus Pramono. Saya Erwan Hermawan. Dan Francisca Kristirasana. Hai. Hai. Hai Erwan. Hai guys. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan buat teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Dan teman-teman juga bisa membeli versi cetak di Marketplace. Dan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Dan ada kerja keras kita. Oke, bener kan? Betul. Main apa kita hari ini? Oke, kita akan main pilkada yang karena minggu depan ini kan ada pencoblosan ya. Yes. Dan kita akan menyoroti soal peran mantan gitu kan. Mantan adalah maut ya kan? Nah, itu akan kita mainkan di sini soal peran Jokowi dan juga Prabowo gitu ya dalam pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah. Kenapa? Karena memang dua pilkada inilah yang cukup seru ya, atau angkanya dan ketat banget. Tipis banget. Tipis sekali Iya. gitu loh. Nah, kita mulai dari Jakarta dulu. Erwan sudah ketemu dengan banyak orang. Betul. Silakan bocorkan, Wan. Ya, pada tanggal 1 November 2024 kan ada pertemuan antara Jokowi dengan RK. Nah, dua orang yang tahu pertemuan ini cerita ke gua. Jadi Jokowi ini mengkritik gaya kampanye RK yang nggak luwes. Beda dengan Pram. Oke. Pram ini 10 orang aja didatangin. Nah, sementara RK ya dia ingin lebih rame gitu loh, gak hanya 10 orang. Nah, ini yang menjadi kritik Jokowi. Tapi dua orang yang tahu pertemuan ini sempat bertanya juga ke Jokowi karena mereka juga bertemu dengan Jokowi nih. Terus kok kenapa mendukung RK dan kan yang menang akan Pram gitu. Dan Jokowi bilang ke dua koleganya ini bahwa ya Pram memang kemungkinan akan menang. Potensi Pram menang itu besar. Oh, ini disampaikan Jokowi langsung? Iya, potensi bahwa Pram kemungkinan akan menang Jakarta. Tapi karena saya ini sudah di Kim Plus ya otomatis tetap mendukung RK. Nah, ini yang menjadi sekelumit cerita dalam pertemuan RK dengan Jokowi di Solo. Oh, jadi Jokowi ini merasa sudah nyemplung ya? Ya, betul. Jadi sekalian basah. Dan ingat dulu juga yang menyemplungkan Ridwan Kamil ke Jakarta adalah salah satunya Jokowi. Selain Prabowo ya. Kira gitu. Ya, tapi kita kan juga tahu ya waktu itu bahwa Jokowi ini mau RK ke Jakarta bukan karena dia ingin RK-nya menjadi gubernur, tapi lebih pada merintangi Anies. Menjegal Anies itu aja lah. Itu sudah ditulis di majalah Tempo. Iya, dan targetnya kan tercapai. Betul. Karena salah satu orang yang dianggap bisa melawan Anies waktu itu ya, ketika Anies ini mau maju di Gubernur Jakarta, itu adalah RK. Tapi kan pada akhirnya Anies tidak jadi, RK tetap jadi. Ya. Dan skenario awalnya waktu itu kota kosong. Yang akhirnya bubar semuanya gara-gara putusan MK. Oke, lanjut lagi soal dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil. Iya. Gimana ceritanya? Ya, jadi karena terlanjur Kim Plus inilah dia gerak ya sampai deklarasi mendukung Ridwan Kamil. Tapi sebelum deklarasi secara terbuka itu kan ada pertemuan dulu dengan Prabowo di tanggal 4 November. Nah, dalam pertemuan dengan Prabowo ini Jokowi agak mengeluhkan kenapa Gerindra ini nggak turun di dua tempat, yaitu Jakarta dan Jawa Tengah. Ya. Makanya kan ada video ya, nanti Cica yang menjelaskan untuk Jawa Tengah ya. Nah, disitulah akhirnya Gerindra itu mulai bergerak lah untuk Jakarta, tapi nggak full juga karena Gerindra akan lebih fokus ke Banten ya, Dan Jawa Barat ya. Dan Jawa Barat karena
Jawa Barat emang dari awal targetnya Prabowo di Jawa Barat Iya, gitu. iya. Oke Wan, tapi belakangan Jokowi rajin ke Jakarta. Ya. Apakah itu untuk memenangkan RK juga salah satunya? Ya, tentu pastinya karena kan di pekan lalu kemarin lah ya, kalau tidak salah itu Jokowi secara terbuka udah deklarasi mendukung RK. Ya. Dan kenapa sampai deklarasi mendukung RK? Karena suaranya RK ini cenderung Stagnan ya? stagnan gitu. Sementara lawannya Pramono Anung ini terus merangkak naik. Bahkan menurut lembaga survei, suara Pramono ini melebihi elektabilitasnya RK gitu. Dan ini yang juga sudah dicium oleh Jokowi yang memang selama ini selalu ini ya mencermati hasil survei ya. Ya. Dan akhirnya dia putuskan turun langsung. Tapi apa sih sebenarnya yang didapat oleh Jokowi kalau kemudian dia mendukung RK yang dia perkirakan sekarang tertinggal gitu? Sebenarnya ini kesepakatan lama ya yang sudah dibangun ya. Semenjak ada skenario itu tadi bahwa RK akan ke Jakarta, kemudian Deddy Mulyadi Jawa Barat. Bahwa nanti RK itu akan ini ya punya komitmen lah untuk mendukung keluarganya Jokowi nanti di 2029. Jadi ini hubungannya tidak lepas dari 2029. Karena kan ada tesis bahwa nanti 2029 ini akan ada pertarungan bebas. Nah, salah satunya kan Wapres yang sekarang ini akan didorong naik kira-kira dan kalau ada yang mendukung. Kalau ada yang mendukung, kan? betul. Kalau partai-partainya nggak kapok. Hampir masuk partai. Betul juga bisa jadi masuk partai. Ya, hampir masuk partai. Oke. Nah, gue dapat informasi dulu bahwa Jokowi itu sebenarnya dulu tuh sempat mendukung Pramono Anung. Ya, sebetulnya bukan mendukung ya, tapi begitu Pramono Anung ini dideklarasikan oleh PDIP menjadi cagup Jakarta, Jokowi memanggil 2 pejabat Jakarta nih ke istana. Tentunya bukan pejabat ecek-ecek nih yang dipanggil ya. Nih. Nah, kepada 2 pejabat ini Jokowi Di-spill nggak nih pejabatnya nih? nanti sajalah Di di majalah tulisan aja. ya. Oke. Terus gimana? Nah, kepada 2 pejabat ini Jokowi bilang bahwa tolong bantu Mas Pram. Kenapa bantu? Karena Mas Pram ini sudah lama bekerja dengan Jokowi. Sudah 10 tahun kan bekerja dengan Jokowi dan tidak aneh-aneh gitu kira-kira kayak gitu. Nah, setelah itulah 2 pejabat ini mulai bergerak, mengkonsolidasi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang dipertanyakan juga oleh pejabat ini nih kepada gua nih cerita. Kok kalau mau belok kok ya ngasih lampu sen gitu loh. Ini kok nggak ngasih lampu sen. Maksudnya gitu. tiba-tiba saja tiba-tiba jadi belok ke Kan kalau Ridwan mau ke kiri tiba-tiba ke kanan biasanya nah begitu. itu yang repot. Nah itulah dia juga kena prank. Tapi menarik soal yang Pram tadi. Ya. Karena waktu sebelum Pram naik jadi calon gubernur itu kan juga bertemu dengan Jokowi dan dia semacam izin gitu lah ya atau minta restu gitu. Karena saat itu masih jadi setcap kan dan dia minta kepada Jokowi, Pramono Anung minta kepada Jokowi untuk tidak diganjarkan. Karena kepentingan untuk menjegal Anies kan sudah selesai dari Jokowi, dari sisi Jokowi ya dan tidak ada kepentingan lagi. Diganjarkan itu maksudnya dijegal habis-habisan gitu. Jadi di 16% kan. Oke. Nah, Cica juga punya informasi soal manuvernya Jokowi ini. Apa yang dilakukan? Ada 2 orang yang cerita, Pram. Jadi 1 orang itu ditemui Jokowi ketika dia terbang ke Jakarta dan tiba di Jakarta. Jokowi dari hasil survei itu agak terkejut dengan hasil yang sekarang. Jadi hasil yang sekarang dari beberapa lembaga survei itu menempatkan Pramono Anung dan Dul Rano Karno itu berada di posisi 51 sampai 53%. Oke. Sesuatu yang mengejutkan untuk Jokowi karena kenaikannya sangat signifikan gitu, jauh dari suara sebelumnya. Nah, kemudian kepada satu koleganya ini Jokowi bilang bahwa kalau pilkada dilakukan hari ini berarti Pramono dan Dul akan menang. Satu putaran. Oke. Dia tetap mendukung RK, tapi kemudian kalau bisa 2 putaran. Jadi Jokowi tetap mengusahakan Pram dan Dul itu di bawah 51%. Gitu. Dan kemudian di awal minggu ini Jokowi ketemu dengan salah satu ketua partai besar, Bahlil. Bahlil Lahadalia. Betul. Temannya Erwan. Wow, Sahabat sejati. siapkan dah. Salam.
Terus gimana? Untuk menggerakkan Golkar. Karena Golkar di Jakarta ini juga anggot-anggotan bergerak, Pram, Wan. Kan gue juga pernah nulis tuh bagaimana Golkar bergerak di Jakarta setengah hati segala macam gitu. Untuk menurunkan instrumen gitu ya sampai ke level bawah gitu ke masyarakat agar mengoperasi lah supaya 2 putaran gitu. Kenapa harus 2 putaran? Karena kalau 2 putaran Dul dan Pram kemungkinan akan berat menang melawan RK. Pertama soal logistik, yang kedua soal waktu. Ya. Gitu. Jadi kalau 2 putaran, kemungkinan logistik Dul dan Pram sudah akan kosong. Gitu. Karena mereka jor-joran di periode di etapa yang pertama. Ya. Tapi di sisi lain ada cerita gini, Pram. Pas waktu kemarin pertemuan antara Jokowi dengan relawan dan juga para ketua partai yang di Jakarta ya, itu Jokowi cerita kepada ini yang pertemuan yang baru sempat berubah-ubah ini ya? loh ya. Nah, Jokowi meminta kepada ketua partai untuk memenangkan RK 58% seperti Pilpres. 58%. Salah seorang ketua partai terkejut. Anjir, gimana ini caranya katanya 58%. Sementara logistiknya kan nggak ada. Nah, ini yang menjadi problem. Ya, selain logistiknya nggak ada, mesin partai yang lain juga gak bekerja. Ini yang bikin puyeng ketua partai ini satu nih, gimana caranya 58%. Dan RK kepada koleganya di Golkar cerita bahwa untuk urusan logistik dia itu memang kekurangan, baru 150 miliar katanya itu. 150 miliar di Jakarta ya? Bisa lah. Kecil kalau kata orang Golkar, untuk Kabupaten Malang aja itu butuh 100 miliar. Ini berarti Jokowi kan mengandalkan Golkar saja di Jakarta ya sejauh dan ini. PKS. PKS kan sudah bergerak dengan sendirinya lah ya, walaupun juga tantangannya banyak ya. Kita sudah pernah menuliskan bahwa logistiknya pun juga seret gitu kan. Nah, kemudian mengandalkan Golkar gitu. Nah, partai lain gimana? Gue dengar sudah ada partai yang sampai marah banget dan tidak mau sama sekali mendukung Ridwan Kamil. Ya, ada 2 partai sebetulnya yang mestinya dimatikan. Dimatikan benar-benar. Dimatikan. Bahkan mereka punya posko bersama untuk mendukung Pram. Jadi 2 partai ini sudah kita tulis juga, Nasdem dan PKB. Ya. Jadi Nasdem melalui beberapa orang kunci dan PKB melalui beberapa orang kunci juga di Jakarta itu mereka justru mengkampanyekan Pram di level masyarakat, di kantong-kantong suara mereka. Itu PKB itu masuk di kantong-kantong suara hijau atau Nahdlatul Ulama. Sementara Nasdem masuk di kalangan-kalangan yang nasionalis tapi yang tidak memilih PDIP. Ya. Gue tambahin ya, Nasdem misalnya nih. Nasdem itu cerita bahwa gini, petinggi Nasdem cerita nih, kalaupun Nasdem ini memilih antara sampah dengan RK, Nasdem akan memilih sampah. Saking keselnya itu sama RK. Karena ini ada hubungannya dengan Pilgub 2018. Jadi dulu Nasdem ini keluar puluhan miliar untuk mendukung Ridwan Kamil karena butuh beli partai kan waktu itu. Kalau tidak salah kan. Dan Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai Cagup Jawa Barat. Betul. Nah, begitu terpilih, RK ini kayak burung merak gitu loh. Jadi ditelepon susah dan lain-lain. Dan ternyata emang burung merak bisa ditelepon. Dan ini intinya susah lah gitu. Linghas kalau bahasa Sundanya. Nah, ini Pak RK tahu ini. Linghas gitu. Apa itu artinya? Linghas itu ya susah lah dijangkau. Dan mantan menteri dari Nasdem yang punya logistik cukup juga mendukung Pram. Mantan menteri? Yes. Siapa itu? Mantan Mendak. Ragu amat menyebutkannya. Gue dengar ada beberapa mantan menteri dan juga menteri yang masih aktif ya, yang sekarang mendukung Pramono Anung. Betul, ya. Gitu loh. Ini menarik ya kalau kita lihat ya. Pasti salah satunya udah pernah kita tulis juga adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, ya kan? Betul. Dia kan mendukung Pramono Anung nih, sudah kita tuliskan waktu itu ya. Betul. Ini artinya menunjukkan bahwa PAN ini sendiri juga sudah mulai meniadakan faktor Jokowi dong. Artinya dia tidak mau menurut begitu saja pada omongannya Jokowi. Gitu loh. Happy nggak lo? Pengaruh Jokowi mulai turun ya. Erwan yang happy. Aduh, pupu papa. Tapi kalau kita melihat, apakah Jokowi ini memang punya dampak di Jakarta? Nah, ini justru Jokowi menjadi faktor pengurang di beberapa tempat, khususnya di kantong-kantong suaranya Anies, Pram. Kalau kita lihat beberapa lembaga survei itu, apalagi di tim internalnya Pram juga melihat ya, mengkaji ya, menganalisis gitulah ya dari lembaga survei itu,
ada beberapa faktor undecided voters itu nanti mereka larinya kemana gitu. Nah, Jokowi itu hanya 16% Jokowi faktornya. 16%. Anies itu justru 40%. Wah, tinggi sekali. Yang kedua itu faktor Prabowo. Yang ketiga justru faktor Ahok. Ahok, Basuki Cahayapurnama. Betul. Jadi even Ahok lebih tinggi dari Jokowi. Faktornya di Jakarta ya. Oke, RK menyadari nggak bahwa kunjungan dia ke Solo atau dukungan dari Jokowi ke dia itu justru malah menjadi senjata makan tuan? Sebetulnya ada satu timnya RK yang gue ajak ngobrol gitu. Justru RK ini sebetulnya menyadari, tapi ada kebutuhan lain, yakni kebutuhan soal logistik. Misalnya, yang akhirnya mengharuskan RK dan Jokowi bertemu atau berinteraksi. Berhasil nggak? Berhasil sih. Ada satu narasumber di Golkar yang memang dekat dengan RK, memfasilitasi RK dengan pengusaha-pengusaha, ya pengusaha-pengusaha middle class lah. Tapi berhasil keluar. Itu baru pengusaha middle class, apalagi yang high class, karena kemungkinan itu berhasil ada, dan itu memang mulai menunjukkan tanda-tanda logistik ini RK ini bertambah. Artinya pertemuan Jokowi ini cukup membuka keran duit dari pengusaha ya. Cuma kan persoalannya tinggal berapa hari ini, lalu juga kan salurannya ada tidak pipa-pipa untuk menyalurkannya, karena kan instrumen partai Kim kan tidak sepenuhnya bergerak kan, hanya mengandalkan Golkar yang juga setengah-setengah juga kan repot. Mengandalkan PKS juga agak segmented banget. Nah, ini yang repot. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini berarti kubu Ridwan Kamil ini agak kocar-kacir ya soal pilkada ini ya, kalau kita lihat ya. Betul, karena pertama mereka tidak solid mendapat dukungan dari Kim Plus sendiri, Pram. Dan kedua mereka juga terhambat faktor logistik. Kita tahu ya bahwa spanduk-spanduk RK itu baru masif belakangan setelah, apalagi setelah pertemuan RK dengan Jokowi. Dan RK dengan Prabowo gitu. Dan elektabilitas RK yang stagnan bahkan cenderung turun di beberapa tempat ya, termasuk di kantong-kantong suara Anies, karena Anies sudah mendeklarasikan dukungan kepada Pram, meskipun tidak terang-terangan dalam bentuk pernyataan gitu. Itu faktor yang jadi bandul pemberat untuk RK. Oke, sebelum kita masuk ke soal dukungan Anies ya. Sebenarnya kan ada nih orang-orangnya Jokowi. Kalau tadi gue sudah mention bahwa orang-orang yang dulu taat gitu pada Jokowi gitu kan mulai berubah posisi nih. Nah, tapi juga ada orang-orang dekatnya Jokowi yang kemudian mendukung Pramono Anung. Malah jadi tim khusus. Nah, gimana tuh ceritanya, Kak? Ini tim khusus di luar partai, Pram. Oke. Jadi tim khusus ini memang dibentuk dipimpin oleh Anggit Nugroho. Ini dulu adalah asisten pribadinya. Aspirnya Jokowi dari Solo ya, sejak dari di Solo ya. Dari wali kota dulu, Pram, sampai presiden. Akhirnya mereka pecah setelah Pilpres. Sebelum Pilpres itu pecah kan? Betul. Dijauhin oleh Ibu oleh Iriana ya waktu itu. Oleh Iriana. Oke. Tidak oleh Jokowi. Oke. Terus apa yang dilakukan oleh si Anggit ini? Ya, Anggit punya tim khusus untuk memonitor pergerakan elektabilitas Pramono Anung dan Dul di Jakarta ya. Termasuk mempersiapkan debat. Jadi debat itu yang meriset, kemudian memotong video-video untuk di-up ke media sosial, itu timnya Anggit. Gitu. Jadi timnya Anggit ini mengurusi konten-konten visual gitu, lalu pergerakan di darat juga gitu. Nah, Anggit juga bergerak di Jawa Tengah. Gitu. Jadi ada dua yang diurusi, Jakarta dan Jawa Tengah. Dan tim yang di bawah Anggit ini beberapa di antaranya juga tim Solo sebetulnya, yang dulu ikut menjadi tim kampanyenya Jokowi ketika dia maju menjadi calon gubernur di Jakarta. Oke, sekarang kita masuk ke dukungan Anies untuk Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, sebetulnya ini diawali dari pertemuan tidak sengaja di Car Free Day. Gitu. Katanya aja nggak sengaja. Tapi itu betul-betul tidak sengaja. Gue udah cek ke beberapa PIC gitu. Jadi ketika di Car Free Day itu memang Anies dan Pram itu sedang jalan-jalan di sana di Car Free Day. Lalu di lokasi yang terpisah ya? Di lokasi yang terpisah. Lalu timnya Pram ini mendengar bahwa Anies ada di situ. Lalu dikejarlah Anies. Ketika dikejar ternyata Anies sudah tidak di lokasi. Akhirnya mereka jalan, tapi terus melihat Anies lagi foto-foto sama ibu-ibu, sama warga. Lalu didekati sama timnya Pram, dipepet. Lalu Anies agak kaget waktu itu. Karena dari jarak dekat
Anies kan belum mendeklarasikan dukungan untuk siapa-siapa waktu itu dan masih menghitung betul ya, Ya, waktu masih wait itu and ya. see waktu itu ya. Betul, dan akhirnya mereka bertemu. Anies, menurut beberapa tim Anies juga kagok sebetulnya gitu, dan di foto-foto kan waktu itu. Nah, ketika Pram pulang melihat videonya lagi, wah ini rezeki anak soleh karena ketemu Anies. Tapi saat itu Pram ditegur juga oleh PDIP ya, karena terkesan mencari dukungan untuk Anies dan mencuri start gitu. Lalu tapi setelah itu kemudian ada interaksi yang intens antara timnya Anies dan timnya Pram. Ya. Oke. Salah satunya dijembatani oleh Syahrin. Syahrin, ini timnya Anies gitu, yang lama ikut Anies ketika Syahrin, jadi gubernur. Kojin dan lain-lain Ya. lah ya. Mereka ini berkomunikasi adalah Pram seminggu sekali. Jadi timnya Anies ketemu dengan timnya Pram gitu untuk mencocokkan visi dan misi gitu. Yang pertama adalah visi misi Pram dan Anies itu ternyata sama. Itu mah semua bisa dibikin, Disamakan. Bisa disamakan. Ini kan soal kekuasaan aja. Betul. Ya, terus Yang kedua, gimana? mereka kan punya musuh bersama, Nah, PDIP musuh bersama. dan Anies. Yaitu? Antitesis Jokowi. Jokowi. Oke. Dan yang ketiga, Anies itu kan sebetulnya masih butuh kendaraan untuk 2029, masih butuh panggung. Tapi dengan kondisi yang sekarang, dia kan kesulitan panggung. Ya. Gitu. Dan PDIP mau memberi panggung itu untuk Anies. PDIP dan Pram ya, mau memberikan panggung itu. Bentuknya apa? Nah, ini masih tidak konkret. Nah. Tapi PDIP sendiri menyatakan bahwa mereka memberikan panggung untuk Anies ketika nanti dia akan melaju ke 2029. Oke. Gitu. Dan Pramono Anung tidak punya intensi untuk 2029. Belum. Di internal dia bilang begitu. Iya. Lagi-lagi ini soal kekuasaan saja. Dan gue tidak pernah percaya dengan visi misi capres atau cagup gitu. Itu bisa Bullshit lah. di-create ya. Iyalah kalau soal begitu. Ini soal bagaimana kemudian cocok atau enggak dealnya, ya kan? betul. Gitu. Tapi juga kalau kita lihat Anies ini dalam wawancara dengan Tempo juga waktu itu bilang saya selalu dijegal gitu, Iya, di ujung kan, betul, gitu di loh. ujung. Dan tentu saja tadi seperti Cica bilang ini ada musuh bersama tadi yaitu adalah Jokowi, gitu loh. Betul. Dan ternyata faktor Anies ini lebih besar daripada Jokowi di Jakarta, ya kan? 40% Tadi untuk 40%. dari total undecided voters ya. Mantan. Nah, Oke. Dan Megawati juga sempat skeptis terhadap Anies, bahkan sempat dalam tanda petik ya menguji Anies. Gimana tuh menguji? Karena dia ingin tahu kerja Anies selama menjadi gubernur Jakarta, apakah benar Anies ini memberikan izin lebih mudah ketimbang gubernur-gubernur sebelumnya Izin untuk rumah ibadah ya? ibadah. ibadah. Seperti gereja. Dan memang benar Anies ini lebih mudah memberikan izin pembangunan rumah ibadah kepada umat Katolik maupun juga Kristen. Gitu. Oke, sure lah ya Mega lah ya. Sure lah di situ Mega dengan melihat Anies. Gitu. Tapi ketika kemudian Megawati membuka hati untuk Anies ketika menjadi calon gubernur waktu itu ya, Anies kan kencang ya ingin menjadi akan diusung menjadi calon gubernur. Itu sebenarnya ada satu syarat lagi. Apa itu? Didampingi oleh Tom Lembong. Didampingi ini maksudnya di tim khususnya harus ditempel oleh Tom Lembong. Ya. Tom Lembong yang baru ini syarat saja. dari Anies ya. Syarat dari Teguh Umar. Teguh Umar. Gitu. Karena Tom Lembong ini yang bisa menyeimbangi suara pemilih Anies. Maksudnya mengimbangi itu seperti apa? Ya, Anies itu kan dulu dianggap terlalu condong pada kelompok tertentu. Kanan. Ya, kelompok kanan. Sedangkan Tom Lembong ini bisa membawa Anies ke kelompok-kelompok yang dulu tidak pro Anies. Ya. Gitu. Oke. Karena double minoritasnya. Ya tapi kan Tom Lembongnya sekarang ada di penjara. Itu sebetulnya menggoyangkan Anies. Untuk tidak mendeklarasikan secara terang-terangan Dukungan dia mendukung Pram. Pram. Gitu. Sempat ada goyang gitu, lalu dia melihat bahwa Jokowi terang-terangan mendukung RK lewat video dan lewat beberapa manuvernya gitu. Kemudian terjadilah komunikasi dengan Pramono Anung dan negosiasi soal panggung untuk sampai 2029 dan akhirnya terang-terangan mendukung Pram dan Dul. Jadi karena faktor Jokowi lah Anies kemudian terang-terangan mendukung Pramono Anung. Iya, betul. Ya, sebelumnya Anies itu tidak terang-terangan Pram. Jadi sebelumnya Anies itu hanya menaruh orangnya di Pramono dan Dul. Gitu. Jadi ada satu orang yang namanya Ges Khalifah yang memang ditugaskan untuk membantu Pramono dan
Dul untuk ya mengkonsolidasikan anak abah gitu, lalu menghimpun relawan-relawan gitu yang akhirnya berhasil ternyata sampai akhirnya Anies yang kemudian terang-terangan. Ya, jadi begitu sudah elektabilitasnya udah mulai kelihatan jauh, Anies mendukung. Gitu Tapi ada yang lucu, Ram. Jadi beberapa hari yang lalu Ahok bicara soal Anies. Jadi menurut Ahok, Anies itu tidak pernah dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur gitu kan. Nah kemudian itu membuat Anies bete. Kemudian Pramono Anung langsung bilang ke Megawati supaya Ahok nih dibilangin lah, direm mulutnya. Gitu ya. Jangan begitu. Lalu Megawati marahin Ahok, kemudian Sekjen PDIP Hasto itu mengirim pesan kepada Anies. Intinya, untuk minta maaf gitu. Dan besoknya setelah kejadian itu kemudian Pramono ke rumahnya Anies yang kedua kalinya. Yang kemudian ada beberapa tokoh agama juga dan yang Anies akhirnya foto begini tuh loh. Foto begitu. Nah, terjadilah begitu. Nah, Ahok untuk sementara waktu ditugaskan di Sulawesi Utara. Di karantina di Sulawesi Utara. Iya, tapi faktor Ahok masih tinggi, faktor pendukung Ahok masih tinggi untuk Pramono Anung. Ya kan ada perannya juga tentu saja kan. Betul, untuk Pramono Anung gitu. Betul, ya. Ya kalau kita melihat memang kenaikannya luar biasa ya. Pramono Anung itu hampir tidak pernah decline ya, selalu naik ya. Betul. Dan faktor dulnya juga mendongkrak tajam, betul. Terutama di kalangan Betawi, dan ternyata Dul ini mengambil ceruk-ceruk suara PKS yang ada di yang latar belakangnya memang mereka Betawi, Betawi dan PKS. Terutama di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Betul. Ya. Oke, nah di Jakarta sendiri, Prabowo gimana sih sebenarnya? Prabowo ini netral aja, ingin ya udah tarung bebas aja kira-kira gitu, sehingga dia tidak ingin ikut cawe-cawe dalam pilkada ini. Nah, makanya mesin Gerindra juga gak digerakkan full sebetulnya. Bahkan ya tadi seperti gue bilang, bahkan fokus ke daerah lain di Jakarta ini. Karena Jakarta ini etalase kan, etalasenya Indonesia. Kalaupun misalnya ada serangan pajar, lalu kemudian polisi bergerak dan lain-lain, itu akan mencoreng muka Prabowo. Nah, ini yang Prabowo tidak ingin di pemerintahan dia ini tercoreng lah gara-gara urusan pilkada, gara-gara ketidaknetralan aparat penegak hukum. Lu bisa ngomong kayak gitu di Jakarta, ya kan? Kita juga belum tahu persis apakah dia memang tidak bergerak di Jakarta. Tapi di Jawa Tengah, Prabowo sudah terang-terangan mendukung Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Itu ada ceritanya juga itu, Pram. Nah, gimana ceritanya, Ca? Bocorin. Yang bikin PDIP kibang-kibung adalah video Prabowo yang mengendorse Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Itu gimana sih ceritanya Prabowo bisa sampai mendukung Ahmad Lutfi? Ya, waktu itu kan Prabowo sedang berkunjung ke Sowan lah ya, ke rumah Jokowi gitu ya. Sowan itu kayaknya bawahan loh kalau Sowan itu. Silaturahmi gitu. Ya, silaturahmi ke Kelurahan Sumber ya. Rumah Jokowi. Di situ ada Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ada beberapa orang yang Prabowo juga di situ kan yang tidak kelihatan di kamera gitu. Nah, di situ memang Lutfi dan Yassin itu meminta dukungan Prabowo karena suara mereka sejak September ke Oktober ke November itu stagnan, Pram. Jadi sempat leading awal, kemudian cenderung turun lalu stagnan. Lalu ada Jokowi di situ. Jokowi meyakinkan Prabowo untuk mendukung Lutfi dan Yassin secara terang-terangan. Gitu akhirnya. Yang cerita siapa? Ada beberapa orang di Solo dan yang mengetahui pertemuan itu. Ya, terus akhirnya Prabowo mau. Ya, akhirnya Prabowo mau. Kenapa Prabowo mendukung Lutfi dan Yassin? Karena Lutfi ini membantu Prabowo ketika dia Pilpres dulu. Jawa Tengah ini kan sudah 2 periode Jokowi menang kan? Ya kita juga pernah menulis soal ini ya, dukungan parcok ya. Parcok. Keluar lagi di barang. Yang belum tahu apa itu parcok, lihatlah. Pisang coklat. Beberapa episode yang lalu gitu ya. Nah, waktu itu kita sudah pernah menulis bagaimana kemudian polisi bergerak memenangkan Prabowo Gibran waktu itu ya kan, memanggil kepala desa, terus juga dengan alat peraga kampanye dan lain-lain gitu ya. Ini instrumen yang tertinggi di Jawa Tengah yang kemudian berkontribusi untuk memenangkan Prabowo dan Gibran waktu itu. Maka faktor itu dihitung betul. Gitu. Maka balas budinya dari Prabowo. Betul, ya. Dengan bikin video. Dengan dukungan sih.
dengan dukungan dan divideokan. Sebetulnya dukungan itu awalnya diunggah dulu di salah satu media sosial gitu ya, milik podcast non jurnalistik gitu. Kemudian diunggah juga di media sosialnya Lutfi dan Yasin, Lutfi official ya, Lutfi official. Dan waktu itu dari permintaan timnya Prabowo kemudian untuk men-take down bukan yang di officialnya Lutfi, gitu. Karena yang menimbulkan kegaduhan gitu. Kenapa presiden yang seharusnya bagaimanapun Prabowo di situ kan adalah presiden ya, walaupun tidak menggunakan perangkat baju segala macam gitu ya, simbolisasi segala macam, tapi dia kan melekat ya jabatannya. Ya, dan istana kan waktu itu menganggap bahwa ini dukungan sebagai ketua umum Gerindra. Mbok jangan begitu gitu loh kalau memberikan argumen gitu, seperti membodohkan rakyat aja gitu. Namanya presiden ya presiden, dia jabatan yang tidak bisa hilang gitu loh. Betul ya, jabatan itu kan melekat gitu. Iya, sangat melekat pada Prabowo. Bagaimanapun ketika Prabowo sudah mengungkapkan dukungannya ya dia sebagai presiden. Bisa loh ngomong dia sebagai ketua umum Gerindra. Padahal dia tidak menyebutkan saya sebagai ketua umum Gerindra gitu kan, nggak menyebutkan kan? Betul. Padahal beberapa hari sebelumnya Prabowo itu menyampaikan pernyataan yang nadanya itu akan netral di pilkada manapun gitu, dan membiarkan pertarungan itu bebas gitu kan, dan diikuti oleh Gibran juga. Yang memerintahkan relawan untuk mendukung Ridwan Kamil. Kan itu ada tuh beritanya. Betul. Dan sebetulnya awalnya Prabowo ini untuk Jawa Tengah sudah lepas tangan. Benar. Atau membiarkan pertarungan berjalan ya normal saja gitu. Tidak ada intervensi manapun gitu. Nah, kenapa? Karena ada komunikasi Prabowo tentu saja dengan Andika melalui beberapa timnya gitu ya. Untuk Andika meminta sama-sama jiwa korsa kan gitu, meminta untuk presiden tetap netral gitu. Kemudian sebetulnya sebelumnya Hendar Prihadi itu juga sudah bertemu dengan Jokowi di Agustus lalu dan meminta Jokowi untuk juga netral. Dan sudah memberitakan Jokowi bahwa dia akan maju dalam pilgub atau pilkada gitu. Dan saat itu Jokowi oke-oke saja. Tapi kan sen kiri belok kanan. Prank lagi. Itu seperti cover Tempo yang Ibu Suri ya. Net. Kenapa Lutfi sampai kemudian mengharapkan dukungan dari Prabowo sih? Karena sebelum video itu tayang, sebetulnya tim di Jawa Tengah, timnya Lutfi dan timnya Andika itu melihat tren elektabilitas yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei gitu. Ternyata elektabilitasnya Andika dan Hendi ini di atas elektabilitasnya Lutfi dan Yasin. Walaupun hanya terpaut margin of error ya, sekitar 0,3 sampai 0,7%. Gitu. Jadi tidak disangka-sangka juga seperti di Jakarta sebetulnya bahwa Andika dan Hendi ini signifikan naiknya. Faktor Andikanya sebetulnya yang paling membantu pasangan mereka untuk naik signifikan itu, karena Andika yang masuk ke ceruk-ceruk yang non PDIP. Gitu. Nah, setelah beredar video Prabowo itu, PDIP sendiri gimana, Cak? Kibang-kibung, Pram. Jadi mereka sebetulnya ekspektasi mereka Prabowo itu netral. Jokowi itu justru jadi di beberapa kantong justru menjadi faktor pengurang. Seperti di Jakarta ya? Seperti di Jakarta. Dan mereka melihat faktor Jokowi tidak sebesar dulu. Gitu. Maka mereka pede saja sebelumnya. Oke, alhamdulillah. Terus? Tapi dengan munculnya video Prabowo ini yang dikhawatirkan bukan soal faktor elektabilitas saja, tapi instrumen yang sebelumnya tidur kemudian bangkit. Atau ya bergerak lah ya. Gitu. Kemudian Bambang Pacul, ketua DPD Jawa Tengah itu membuat sebuah rapat gitu ya, rapat kerja untuk mengkonsolidasikan tim-tim dari internal partai itu di kantor DPD di Semarang, DPD PDIP di Semarang gitu. Itu minggu lalu, hari Kamis tepatnya. Nah di dalam rapat itu mereka membedah gitu ya, jadi menganalisis gitu. Kalau Prabowo bikin video ini pengaruhnya ke elektabilitas berapa persen gitu. Kemudian apa saja yang perlu diantisipasi, pergerakan siapa saja yang mungkin akan berpengaruh terhadap suara di akhir gitu. Kemudian mereka sebetulnya kemudian menjadi was-was dengan pergerakan-pergerakan yang mungkin akan menjadi bom akhir itu tikungan Mandalika bahasanya. Tapi gue ketemu dengan
beberapa orang PDIP ya, dan mereka sendiri juga menilai sebenarnya Prabowo tidak sepenuh hati. Ini penilaian di PDIP ya, Iya, betul, bahwa iya. Prabowo tidak sepenuh hati mendukung Ahmad Lutfi. Kenapa? Dilihat aja dari pidatonya. Kalau kata mereka nih, kalau Prabowo mendukung seseorang, itu dia akan bersuara keras. Gitu. Sementara ini kan Lemes kelihatan ya? gitu, Lemes, nggak terlalu bersemangat Ya, gitu ya. Dan mereka menganggap bahwa dukungan ini sebenarnya hanya untuk mengentertain Jokowi. Ya. Gitu loh. Sebenarnya kita bisa melihat dari faktor partai yang bergerak, Pram. Persis. Karena persis. sebelum video Prabowo itu kan memang relatif yang bergerak partai di Jawa Tengah itu memang hanya Golkar waktu itu. Ya. Karena ya Golkar dengan Jokowi lumayan dekat waktu itu ya, dan ya apa namanya Lutfi ini kan direpresentasikan dari Golkar, Ya. Ya. gitu kan. Lalu tidak ada yang lain gitu, atau P3 gitu, karena Yasin P3. Ya. Selain itu ya Parcok. Ya. Nah, Parcok, si Parcok. Ini. Ini juga menghubungi pengusaha-pengusaha lokal. Gimana ini ceritanya? Gila Iya, ini itu ada- penetrasinya. Ada pengusaha yang udah gue hubungi, Pramuan. Jadi dia ini pengusaha yang lumayan punya jejaring gitu lah ya di Jawa Tengah gitu, dan suatu hari dia dihubungi oleh salah satu petinggi Parcok di Jawa Tengah gitu, dan ditanyai ini dukungannya kemana gitu, karena dia takut, dia bilang dukungannya ke Lutfi dan Yasin gitu, dan dia diminta untuk memang mendukung, untuk cagup diminta untuk mendukung Lutfi dan Yasin. Termasuk untuk memberikan dukungan dalam bentuk logistik. Tapi bukannya kubu sebelahnya juga bergerak untuk mendapatkan dukungan dari pengusaha? Ya, Hendar Prihadi itu sudah bergerak ke beberapa pengusaha lokal, misalnya pengusaha kecap. Nah, makanya kampanye-kampanye Hendar Prihadi atau Hendi ini kan lebih banyak ke kalangan buruh gitu ya. Karena si pengusaha ini menjanjikan selain logistik juga mereka mengumpulkan buruh-buruhnya untuk mendukung Andika dan Hendar. Gitu. Jadi setelah ada operasi dari si Parcok gitu, gue bilangnya si ya, jadi kayak seseorang gitu. Oke. Setelah ada operasi dari si Parcok itu, kemudian kantong-kantong pengusaha itu ditutup tuh untuk si Hendi dan Andika, untuk pasangan Hendi dan Andika gitu. Belakangan mereka pusing juga sama logistik ini gitu. Dan karena logistik sudah semakin tipis gitu dan kebutuhan besar, dan sampai saat ini PDIP di Jawa Tengah sampai saat ini tuh Kamis 21 November itu mereka memutuskan untuk tidak menggelar kampanye akbar di Jawa Tengah karena uang atau logistik mereka ini dialihkan ke door to door. Itu lebih efektif ketimbang kampanye akbar gitu. Dan ada strategi lain untuk supaya mereka mempertahankan suara yang paling tidak suaranya sekarang. Itu yakni tidak menghadirkan Megawati di Solo. Soal ini gue punya cerita ya juga. Ya, Gua udah itu ketemu bagian dengan lo. beberapa orang ya. Jadi baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah, Megawati ini dianggap sebagai faktor pengurang. Sama lah dengan sama kayak Jokowi. Jokowi. Sama dengan Jokowi ya kan? Posisi mereka setara Selevel ya. mantan presiden lah ya. Ya oke lah gitu. Jadi Megawati ini dianggap sebagai pengurang gitu loh. Karena dia, kalau orang kan juga melihat kemarahannya dia waktu pidato itu kan juga malesin gitu. Dan inilah kemudian dianggap sebagai faktor pengurang. Satu kali Mega tuh punya rencana untuk rapat di Solo gitu loh, dan orang-orang PDIP buru-buru tuh mereka menyampaikan kepada Megawati gitu loh, Ibu jangan kampanye di sana gitu loh. Gitu loh. Gue tidak tahu apakah kemudian disampaikan bahwa kalau ibu datang suara malah berkurang. Gue rasa nggak berani orang ngomong kayak gitu ya kan. Tapi mungkin disampaikan bahwa semua sudah beres gitu loh. Jadi aman gitu. Jadi Megawati tidak jadi datang ke Solo waktu itu. Gitu. Karena memang ini dianggap sebagai faktor pengurang. Gitu. Dan mereka sangat hati-hati sekali, di ujung-ujung bisa dimainkan. Betul. Ya. Nah, lu juga kemarin kan cerita nih, ada informasi soal TNI. Apa nih cerita soal tentara Di ini? Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah tentunya. Ya, jadi gini, ini kan nyambung nih dengan yang dulu pernah kita obrolin, bahwa kalau mau ngelawan coklat harus dengan hijau gitu. Kalau internal bilang green tea. Green tea dan wafer. Iya. Nah, PDIP itu bahasa mereka itu berupaya untuk mengetuk hati, mengetuk hati tentara-tentara yang ada di Jawa Tengah itu, supaya bukan untuk menggalang dukungan untuk untuk Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, bukan, tapi lebih pada menjaga supaya
coklat ini diawasin lah. Ya. Gitu loh, supaya mereka netral saja, supaya mereka tidak berpihak saja, dan kemudian juga kalau bisa ya bantu untuk mengawasi pergerakan coklat yang luar biasa masif gitu ya. Kalau bahasa mereka kan kita sudah tulis berulang kali ya, sampai titik akhir juga ada pengerahan tekanan terhadap kepala desa gitu yang dipanggil-panggilin dengan pola yang sama dengan pemilu 2024. Nah inilah yang kemudian membuat petinggi PDIP Jawa Tengah berupaya untuk mengetuk hati ya, bahasanya begitu ya kan. Jangan-jangan bagian dari operasi senyapnya Andika. Bisa jadi ya kan. Emangnya Andika punya operasi senyap? Bocorin, Cak. Dia punya tim yang bahkan tidak bisa ditembus oleh PDIP. Oh iya. Seru nih tim elit berarti ini. Gimana? Jadi Andika ini punya tim khusus Pramoan yang semua orang tidak tahu timnya ini siapa aja. Tapi mereka tahu bahwa ini semua purnawirawan. Gitu. Jadi setiap jalan kemana-mana tuh Andika itu selalu ditempel 2 mobil. Di belakang sama di depan. Kacanya hitam. Tidak tahu di dalam itu ada siapa. Dan tidak tahu mereka ini ngapain. Nah inilah tim senyapnya Andika yang dinamakan tim darat gitu. Dan Andika pun tidak pernah membocorkan strateginya dia kepada tim partai maupun tim relawan. Senyap semua senyap. Tapi ini punya dampak. Nah itu tadi dihitung dampaknya Andika itu mengatrol tinggi tuh suaranya Hendy dan Andika gitu. Jadi justru suara Hendy sama dengan suara partai. Nah justru yang menjadi faktor signifikan itu faktornya Andika. Artinya menambah itu. Betul. Ya semua berperan lah ya di situ ya untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Betul. Oke, setelah panjang lebar menjelaskan, jadi apa sikap Tempo terhadap Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah ini? Iya, pertama tentu saja Tempo tidak mengendorse ya. Persis. Siapapun calonnya, mau di Jakarta, mau di Jawa Tengah, itu terserah pemilih saja. Mereka mau memilih siapa, kan kami hanya menyampaikan fakta saja. Bahwa kemudian kami kita ini dituduh mendukung calon-calon PDIP, ya terserahlah untuk itulah, silahkan aja dinilai gitu. Tapi yang pasti Tempo tidak berpihak pada siapapun. Gitu. Yang kedua, ini terserah dari pemilih, mereka mau memilih dari sudut pandang yang mana, gitu kan. Kita melihat bahwa analisisnya adalah faktor Jokowi, ya ini malah menjadi pengurang untuk Ridwan Kamil maupun untuk Ahmad Lutfi juga kan, di daerah kan, gitu. Dan kenapa mereka harus menghamba pada orang yang sudah tidak berkuasa gitu, dan kemudian juga justru malah menjadi faktor pengurang untuk elektabilitas gitu. Buat apa, ya kan? Dan kalau kita melihat lagi-lagi tergantung dari sudut pandang mana nih. Kalau lu itu nggak pengen dinasti ini terus berkuasa, ya lu tahu kok harus memilih siapa, ya kan? Apakah kemudian harus mendukung calon yang di-endorse oleh mantan adalah maut gitu, atau apa gitu loh? Mantan adalah maut. Kalau gue sebagai jurnalis yang juga kemudian sudah melihat pola ini sudah cukup lama, gue sih tidak akan memilih calon yang didukung oleh sang mantan gitu ya, siapapun itu gitu loh. Tapi KTP lu kan bukan Jawa Tengah sama Jakarta persis, juga, Jawa Barat. Jawa Barat. Jangan salah, gue juga dulu sering berkomunikasi dengan Deddy Mulyadi, gitu. Tapi dalam hal ini gue tidak memilih dia karena dia didukung, karena dia didukung oleh mantan, gitu. Jadi buat gue enggak lah. Jadi memilih Ahmad Saihu nih. Enggak. Stefanus Pramono memilih Ahmad Saihu. Mantap. Silakan di-endorse Pak Ahmad Saihu ya kan. Enggak lah, gue enggak. Erwan juga sepertinya. Wah, milih apa ya? Kalau gue nggak memilih. Ya, lu kan orang Jogja yang tinggal di sini, ya kan? Gitu loh. KTP-nya bukan Jogja, KTP bukan Jakarta. Tapi Tempo juga memberikan catatan sebenarnya pada dukungan Prabowo maupun Gibran sebenarnya, ya kan? Untuk calon-calon tertentu. Come on, ini kan sudah mereka sudah mulai memerintah ya. Harusnya mereka lebih bisa memperhatikan etika lah, dan juga soal hukum. Ini kan udah jelas, pejabat negara dilarang memberikan atau menunjukkan dukungan pada calon tertentu. Ya udahlah, lebih baik tidak usah memberikan dukungan apapun. Itu, dan kita perlu melihat, perlu lebih mewaspadai juga ya. Ini kalau kemudian aturan semacam ini dilanggar gitu, ya mereka tidak ubahnya sebagai aturan itu sendiri, ya kan? Padahal mereka harusnya juga mengikuti aturan gitu. Nah, etika pejabat ini yang sebenarnya
harus diikuti oleh Prabowo, Gibran dan lain-lain. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Bye. Bye.